Perkenalkan, nama saya Hilda Salju, NIM AAB 117051, kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Palangkaraya. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi mata kuliah PPL 1. Selamat menyaksikan, bye-bye. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Oke, pagi ini kakak akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah PPL 1 ya. Oke, pagi ini alangkah baiknya sebelum memulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kakak mau tanya dulu, ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Materi kita pada hari ini tentang teks dalam puisi. Adik-adik semuanya, ada yang tahu nggak apa itu teks dalam puisi? Oke, kakak jelasin sekarang ya. Teks dalam puisi adalah bahasa yang digunakan untuk menciptakan khusus bagi penyimak sebuah cerita atau pembaca. Nah, adik-adik semuanya, untuk menafsirkan kesan atau pesan yang dibuat oleh penyimak sebuah cerita tersebut, bahasa yang digunakan untuk menyerupai dan menyempurnakan dalam teks majas tersebut. Adik-adik, ada beberapa jenis teks majas yang digunakan. Yang pertama, majas profikasi. Yang kedua, majas metafora. Yang ketiga, majas perumpamaan. Oke, lanjut yang kedua ya. Yang kedua, irama. Pasti kalian tahu dong apa itu irama. Ada yang tahu? Oh, ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya. Oke, kakak jelaskan di sini. Irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Di sini untuk memberitahu jiwa pada kata-kata yang sebuah dalam puisi. Dan akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti emosi kayak rasa kecewa, rasa rindu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan kata konotasi dalam puisi. Karena kata konotasi di sini merupakan kata yang sebenarnya dan tidak sebenarnya. Kata itu harus diperbaharui dan disetujui, baik itu berdasarkan pengalaman kesan, juga tercermin dalam perasaan dalam puisi. Yang ketiga, kata pelambang. Adik-adik, di sini lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda kata yang menyatakan maksud tertentu. Untuk kata-kata dalam puisi seperti kata putih yang melambangkan kecerminan atau kebersihan. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau kesulitan dalam sebuah kata puisi. Dengan tersebut, membaca dapat bersenang-senang atau bisa mendengar atau menasihati tertentu yang ditangkap oleh penyerang. Oke, adik-adik semuanya, struktur dalam puisi adalah struktur puisi yang halamannya tidak terpenuhi kata-kata, tetapi
kata-kata puisi tersebut menunjukkan hal yang positif. Oke, sampai di sini paham? Oke, baiklah. Selanjutnya, kata puisi adalah struktur puisi tadi menimbulkan kata tetapi, kanan dan kiri, pengaturan berbaris puisi sehingga puisi tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan pemaknaan terhadap puisi tersebut. Struktur fisik puisi. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu struktur fisik puisi? Oke, kakak jelaskan di sini ya. Struktur fisik puisi adalah struktur puisi seperti halaman yang tidak terpenuhi kata-kata, tetapi kanan dan kiri pengaturan atau perbaris, sehingga puisi tersebut tidak selalu dimulai dengan huruf kapital, dihindari dengan tanda titik. Hal tersebut menentukan pemaknaan terhadap dalam puisi tersebut. Oke, intinya di sini puisi adalah berbentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terkait dalam irama dan mantra. Oleh karena itu, rima, penyusunan lirik dan bait serta dipenuhi makna dalam puisi. Makna dalam puisi mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif. Dengan demikian disusun dengan untuk mengkonsentrasikan kekuatan dalam bahasa dengan struktur fisik dan struktur baitnya. Adik-adik, puisi di sini mengutamakan bait atau bentuknya, juga makna kata yang ingin disampaikan, yang mana makna bukti sebagai bukti puisi baik jika terdapat dalam makna yang mendalam dengan mendapatkan segala unsur-unsur bahasa. Oke, itu pengertian dari puisi ya. Sampai di sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kakak mau tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan sama kakak? Oke, kalau nggak ada, kakak di sini akan kasih tugas untuk dikumpulkan buat minggu depan ya. Oke, kalian catat ya. Tugas yang pertama, apa itu ciri-ciri puisi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan puisi? Yang ketiga, pada umumnya unsur-unsur puisi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Oke, tugas itu dikumpulkan buat minggu depan. Kakak tunggu ya. Oke, kalau sudah selesai dikumpulkan buat minggu depan. Oke, hari ini materi kita sudah selesai, akan ditutup dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai.